Kalau di Pertamina itu, kalau kita penempatan di kantor pusat Hah? di Jakarta itu semua biaya yang terkait tempat tinggal itu jadi tanggung jawab kita. Cuma apabila kita ditugaskan di luar Jakarta, Ah. kita mendapatkan fasilitas rumah dinas atau apabila nggak ada fasilitas rumah dinasnya kita dikasih tunjangan rumah dinas Nah yang sifatnya lampam. itu Iya, bos. Perusahaan ya. private sector tuh nggak ada yang kayak gitu. Lu kerja Oh, di nggak ada. mana ya lu bayar sendiri. Itu memang yang di dinantikan di BUMN itu fasilitas seperti itu. Itu kalau udah level manager udah dapat mobil kan di Pertamina. Iya, manajer-manajer di area di site itu Hmm. dapat. Iya, Private sector direktur aja belum tentu dapat. belum tentu dapat. Lufan ini seorang asisten manajer yang bekerja di Pertamina saat ini, Lufan ya. Iya, betul sekali. Yoi. Dan gue pengen tahu dari sudut pandang seorang Lufan, lu di Pertamina kan, sebelum-sebelumnya kan tamu-tamunya Common Space ini kan kebanyakan bukan orang yang di BUMN ya kan, kebanyakan itu adalah di Iya. private sector. Itu orang-orang yang memang ya bekerja kalau nggak di startup, di perusahaan konvensional, kalau nggak dia punya bisnis sendiri, atau dia dokter, atau dia dosen gitu. Nah, belum ada yang Ya. dari sudut pandang, bukan PNS kan ya, BUMN itu bukan PNS kan? Karyawan BUMN statusnya ya, dia berbeda sih. Kalau Berbeda PNS ya? itu kan lebih ke ASN ya. Ya, Nah, kalau oke. BUMN itu dia tersendiri memang profesinya. Oke. Dan di Pertamina, Ya. salah satu BUMN yang paling krusial di Indonesia, betul kan? Iya, betul sekali. Kalau Ya. gue bisa bilang ada dua Sektor BUMN, penting. sektor penting, betul. Kalau memang ada Iya, dua sektor paling penting BUMN itu cuman Pertamina sama PLN, betul ya? betul. Ketiganya Telkom Paling baru. krusial, bisa dibilang BUMN yang paling krusial di Yoi. Indonesia ini. Nah itu. Jadi gue pengen tahu nih, Van, dari seorang lu, Van, pengalaman dulu S2 dari ITB. Gitu. S2-nya itu setelah Ya. di Pertamina apa sebelum? Oke, jadi saya itu setelah tamat SMA di Palembang, Mm-mm. merantau ke Bandung untuk melanjutkan studi di Parahyangan dulu. Teknik Unpar. Industri S1 Unpar. Nah, setelah saya lulus Unpar, saya itu langsung mengambil Master of Business Administration di Institut Teknologi Bandung. Jadi lu belum Jadi pada sempat kerja ngambil S2 itu? iya, belum. Jadi langsung memang waktu itu jadi saya melihat eh, opportunity-nya karena saya itu cuma kuliah di universitas swasta, biasanya tuh dari BUMN tuh agak kurang gitu interestnya ya. Nah, jadi ya untuk mencapai yang lebih diinginkan lagi, jadi aku putusin untuk melanjutkan lagi studi di ITB. Mau nggak mau ngambil Ya, S2 dimana gitu karena opportunity-nya tuh yang lebih bagus. I see. Iya. Nah, ini satu hal. Kan lu bilang tadi kan karena lu ngelihat lu dari Unpar, ya kan? Iya, Terus awalnya. lu ngerasa, wah kayaknya perlu yang lebih bagus nih, karena untuk masuk ke BUMN itu kayaknya butuh yang lebih keren lagi, lebih necis lagi gitu kan. Iya. Apa memang bener kayak gitu, apa setelah lu lulus S2, lu ngelihat baru, ternyata nggak juga, yang bener yang gimana? Setelah lu masuk, itu kan asumsi lu sebelum masuk. Ya, betul. Nah, setelah masuk gimana kenyataannya tuh? Ya, jadi kalau dari pengalaman setelah yang gue lihat, ya, ternyata nggak juga. Ternyata banyak juga alumni alma mater S1 gue yang Unpar itu bisa jadi petinggi di BUMN rupanya. Ya, kan seperti itu. Jadi ada juga salah satu alma mater saya itu hukum Unpar angkatan 91 kalau nggak salah atau 90 itu bisa jadi direktur EBT di Pertamina Persero. Wow. Nah, jadi asumsi gue di awal itu ternyata salah. Jadi memang yang bisa menunjang karir itu adalah bagaimana kita bisa memberikan sesuatu atau value added di entitas di mana kita bekerja. Terus nyesel nggak tuh lu ngambil S2? Oh. Kan kalau masuknya dari S1 kan berarti nggak buang waktu tuh S2-nya kan? Terus bisa masuk Ya. lebih cepat. Nyesel nggak? Enggak sih. Jadi di S2 itu banyak ilmu yang bisa gue pelajarin, terutama terkait karena gue ngambilnya MBA. Jadi ilmu bisnis itu sangat banyak yang bermanfaat, dan juga di S2 itu kita bermain dengan studi kasus, kebanyakan studi kasus kan. Oke. Jadi memang itu sangat bermanfaat sih bagi gue. Jadi kalaupun title-nya ternyata tidak begitu bermanfaat atau tidak begitu bermain krusial dalam hal karir, tapi ilmunya bermanfaat ya? Ilmunya sangat bermanfaat. Ya, betul. Nah,
Ini pernah gue ditanyain sama orang nih, cuman karena gue bukan S2 jadi gue nggak bisa kejawab kan, karena lu yang S2 kan lu bisa ngejawab nih. Ya. Mana lebih baik Tuh? menurut lo? Karena ini menurutnya seorang Lupan nih, mana lebih baik? Apakah habis S1 langsung S2 baru kerja atau S1 kerja dulu baru S2? Kan lu ngambil yang pertama kebetulan gitu kan, karena lu nggak tahu asumsi. Nah, setelah lu lewatin masa-masa itu, menurut lu yang lebih baik itu yang mana? Oke, ini sebenarnya dari sisi saya sih nggak bisa men-statement mana yang lebih baik. Masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau dari sisi kita yang ingin buru-buru mendapatkan income atau uang, memang lebih bagus sih S1 itu langsung kita cari kerja. Dan biasanya juga perusahaan-perusahaan yang multinasional itu mereka nggak perlu musingin lagi, mereka harus gaji berapa kan untuk presiden S1 karena udah ada standarnya masing-masing. Betul. Ah, tapi kalau bagi saya S2 itu tetap punya keunggulan juga. Apa tuh? Untuk kita bisa bekerja di perusahaan besar. Jadi saya itu masuk dengan level yang S1. Dengan level yang S1, tapi di antara teman-teman satu angkatan saya yang disebut di Pertamina itu BPS, ternyata secara karir saya yang paling pertama naik gitu untuk menjadi seorang asisten manajer. Nah, itu salah satu faktor yang dilihat ialah karena saya sudah S2 dibanding teman-teman yang lain kan rata-rata masih kebanyakan di S1. Jadi kalau memang sama dilihatnya title-nya baru ya, S2-nya baru. Iya, salah satu faktor penunjangnya juga dilihat dari strata kuliahnya gitu. Jadi S2 itu juga punya keunggulan gitu. Walaupun masuknya bareng kan? Walaupun masuknya bareng, ya. I see. Terus lu sendiri kan lu di bagian apa ya? Supply chain apa finance bukan sih kalau nggak salah? Oke, saya di finance. Jadi finance di Pertamina Geothermal Energy. Jadi anak perusahaan Pertamina yang mengelola bisnis panas bumi. Dan lu di bagian finance-nya kan? Yang saya bagian finance-nya, betul. Padahal lu waktu kuliah di Unpar itu teknik, di ITB-nya itu manajemen, terus masuk ke finance. Iya. Susah nggak tuh? Jadi karena ilmunya itu saya itu mempelajari di teknik industri dan di manajemen bisnis itu memang general ya. Jadi memang arah kerjaannya pun bisa kemana-mana, gitu. Bisa ke mana-mana. Memang beberapa ilmu yang saya tertarik di pas perkuliahan itu ialah keuangan. Tapi pada waktu pertama kali masuk di jalur MT atau BPS di Pertamina itu memang saya tuh nggak dikasih tahu itu bakal kerjanya di fungsi apa pada awalnya. Nah, jadi memang ya pas tahu akhirnya itu di keuangan. Nah, ini saya agak kaget juga ya awalnya. Jadi banyak benar-benar hal itu yang harus saya pelajari. Belajar lagi dari nol ya tentang keuangan. Belajar lagi dari nol memang tentang keuangan karena saya nggak spesifik kan di dunia kuliah itu belajarnya tuh nggak terlalu spesifik di keuangan. Jadi hal-hal yang saya pelajari itu benar-benar dari nol. Jadi pada waktu saya start kerja itu, pertama kali saya itu ditugaskan di area yang terpencil bisa dibilang. Di mana tuh? Di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Ada namanya tuh Desa Ulu Belu, Kecamatan Ulu Belu. Ada di peta? Di situ ada di peta. Itu ada daerah geothermal juga yang menghasilkan 220 megawatt listrik ya dari geothermal. Nah, saya itu pertempatan pertama kali di situ itu memang benar-benar start dari nol kerjaannya Mas. Jadi mulai dari saya harus menghitung uang, merekon uang yang ada di brankas dengan yang di sistem itu harus sama, terus membayar proses perjalanan dinas teman-teman pekerja yang lain, lalu mengecek kwitansi itu apakah udah sesuai atau belum. Wow. Jadi benar-benar startingnya tuh dari proses dari nol banget gitu. Dari administrasi keuangan banget ya? Iya, dari administrasi keuangan. Tapi saya bersyukur walaupun saya punya background S2, tapi saya sangat bersyukur bisa menjalani pekerjaan itu dari situ gitu. Karena banyak pelajaran itu yang benar-benar bermanfaat. Setelah saya sadari sekarang itu bermanfaat. Yang belum pernah dipelajari sebelumnya ya? Saya. Yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Karena di zaman kuliah, di kuliah dulu kan kita nggak kepikiran tuh mengurusi administrasi atau pekerjaan itu seperti mengurusi administrasi, menghitung uang, membayar proses dinas bekerja. Itu menurut saya sangat sangat menarik sih untuk dipelajari dan didalami. Iya.
Benar-benar. Nah, menarik tadi ngebahas tentang kan lu salah satu yang cepat naik jadinya kan karena ada S2 itu kan. Ya, Let's say betul. tidak semua orang ada title atau berkesempatan untuk ambil S2 gitu kan. Let's say semua orang lagi S1 nih, S1 semua lulusan S1 terus dia masuk ke Pertamina. Apa kunci untuk naik cepat di Pertamina? Salah satunya. Mungkin kenapa gue tanya Pertamina, mungkin ini bisa jadi kayak benchmark gitu ya, jadi kayak contoh gitu. Kalau di BUMN lain kurang lebih harusnya sama kan, harusnya kalau BUMN-nya? Ya, harusnya sama sih. Apa tuh berarti yang bisa bikin cepat naik karir? Ya, jadi kalau saya itu memang melakukan beberapa pendekatan lah, tiap dimanapun tempat saya bekerja. Jadi yang saya lakukan, saya tuh harus memberikan suatu ide ataupun inovasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat, gitu. Memberikan manfaat untuk perbaikan di tempat saya bekerja, gitu. Jadi pada saat saya pertama kali ditempatkan di Lampung, lalu saya dipindah tugaskan lagi ke tempat yang jauh di Manado, di Tomohon, Sulawesi Utara. Sempat sampai ke Tomohon ya? Sempat, saya 2,5 tahun di Tomohon, Sulawesi Utara itu. Wow. Jadi banyak sekali ide-ide ataupun inovasi yang saya buat. Tujuannya itu ialah untuk mengefisiensikan proses, gitu. Nah, jadi saya setiap tahun selalu mengikuti ajang-ajang inovasi. Jadi kalau di BUMN itu biasanya masing-masing perusahaan yang sudah memiliki skala besar, inovasi itu merupakan salah satu faktor yang diperhatikan. Dan itu dijadikan suatu ajang. Jadi saya tuh aktif, sangat aktif mengikuti ajang-ajang tersebut dan sekaligus saya memberikan suatu perbaikan dimanapun tempat saya bekerja. Nah, saya itu lebih banyak bermain ke digitalisasi proses. Saya mendigitalkan proses-proses yang sebelumnya itu manual. Lalu saya bekerja sama dengan teman-teman di IT, itu membuat bagaimana proses itu menjadi lebih cepat. Menjadi lebih cepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Okay. Nah, dari hasil-hasil yang saya buat itu, alhamdulillah saya cukup dikenal di manajemen atas atau di bos-bos. Jadi itulah juga yang bisa membuat saya alhamdulillah bisa mencapai posisi yang sekarang. I see. Jadi lu waktu di kuliah dulu waktu mahasiswa ikut aktivitas mahasiswa gitu nggak sih kayak organisasi? Oke, sebenarnya kalau di zaman kuliah dulu saya memang tidak menduduki jabatan yang struktural yang khusus ya. Yeah. Paling saya cuma beberapa kali ikut di event-event ataupun di keanggotaan aja. Tapi di situ juga saya banyak belajar. Bagaimana awalnya berorganisasi gitu. Dari kuliah-kuliah itu sih. Pertama kali saya belajar bagaimana berorganisasi. Tapi untuk menduduki struktural yang kayak misalnya ketua himpunan, ketua BEM, itu saya belum pada saat zaman kuliah dulu. Yang artinya kalaupun lu nggak ikut organisasi waktu kuliah, nggak nutup kemungkinan juga waktu kerja jadi ansos gitu kan, jadi nggak aktif, tetap bisa aktif juga kan? Betul, iya, betul. Tetap eksistensi ataupun keaktifan itu tetap jadi ini gue, jadi mindset gue lah. Dimana gue harus bisa memberikan yang terbaik di tempat kita kerja. Menarik. Tapi ini ada satu hal yang mau, ada satu mitos yang coba kita patahkan hari ini gitu kan. Nggak tahu kalau teman-teman yang ngedengerin ini mungkin memang sudah di BUMN, mungkin mereka akan setuju untuk mematahkan mitos ini. Tapi mitos ini terkenal di kalangan orang-orang yang non BUMN atau yang di private sector gitu ya. Bahwa katanya kalau kerja di BUMN itu harus benar-benar pinter ngejilat, pinter ngelobi, harus jaga muka semanis mungkin, harus yes man, harus politis lah, parah katanya gitu. Apakah itu benar-benar kenyataannya di BUMN atau di Pertamina untuk kasus ini? Kalau dari pendapat gue bisa bilangnya itu bisa jadi iya, tapi nggak selalu. Gitu. Bisa jadi iya, tapi nggak selalu. Oke. Tapi nggak selalu. Jadi yang paling penting itu ialah, kalau menurut gue sejauh ini ialah integritas. Di mana kita bisa memberikan kontribusi yang real gitu untuk keberlangsungan bisnis tempat kita bekerja. Tapi kalau lo semua punya kemampuan untuk kita bisa bernegosiasi, bisa berkomunikasi, nggak canggung ke atasan-atasan, tapi bukan berarti juga menjilat ya. Tapi kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan bos-bos dan kita cukup dikenal gitu. Itu bisa menjadi nilai tambah yang lebih untuk bisa menunjang karir kita ke depan.
Berarti sama aja dong sama di private sector yang mana ya performance, integritas, kualitas itu pasti lebih cepat atau lebih membuktikan, lebih membantu untuk naik karir daripada Iya, sekedar ya pinter cari muka gitu ya. betul. Apalagi kan sekarang kebanyakan BUMN di Indonesia ini kan khususnya itu sudah banyak yang bertransformasi. Perusahaannya itu benar-benar bertransformasi dari yang dulunya mungkin pada saat zaman-zaman dulu tuh masih zaman yang bisa dibilang jadul itu. Sekarang sih udah arahnya ke arah yang lebih profesional. Jadi banyak mekanisme ataupun sistem-sistem yang sudah dirancang oleh generasi-generasi muda ini yang memungkinkan kita untuk bisa menjadi lebih profesional lagi. Jadi kita itu bisa disamakan lah saat ini dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun perusahaan-perusahaan internasional. Menarik. Dan generasi mudanya ini udah didengerin gitu ya sama manajemen yang mungkin generasi. Ya, ini salah satu yang mau saya share juga nih. Jadi coba sekarang itu cenderung kalau kita melihat ke zaman dulu, kalau cerita dari senior-senior saya gitu, mau menyapa level direktur, menyapa level GM, general manager, itu jauh gitu. Susah banget kita tuh mau berkomunikasi gitu. Kalau di zaman dulu. Nah, tapi kalau sekarang ini budayanya udah ke arah yang free, arah yang bebas. Jadi saya pun sekarang ngobrol dengan direktur, ngobrol dengan GM itu udah kayak teman gitu. Meskipun tetap ada rambu-rambu yang kita harus teman mereka. Tapi benar-benar udah nggak kayak berjarak dulu kayak dulu gitu. Dulu kan birokrasinya kan kencang banget itu kan. Kalau orang direktur harus bikin janji dulu sama sekretaris, manajer dulu, dapat surat dulu ACC ke atas untuk ngobrol gitu kan. Iya, betul. Sekarang udah nggak ya? Sekarang udah nggak. Kita benar-benar bisa ngobrol santai, bisa ngopi bareng. Oh, bisa ngopi bareng sama direktur bareng. Iya, sama direktur. Betul. Nah, tapi ini juga nggak banyak yang tahu. Di beberapa momen, iya betul. Nah, banyak yang nggak tahu. Iya. Tapi kalau memang dia udah kerja di BUMN sih udah sekarang, kebanyakan sih udah tahu. Iya. Cuma kalau dari luar, melihatnya di luar memang banyak yang belum tahu. Itu. Gue tuh ngobrol sama kebetulan jadi yang gue tahu adalah salah satu BUMN lah, gue nggak sebut namanya lah, tapi ada salah satu BUMN, mereka ini menarik professional hire untuk level direktur. Jadi bukan orang dalam yang dinaikin gitu kan, jadi professional hire ditarik ke level direktur. Kebetulan gue kenal sama direktur ini, terus gue ngobrol-ngobrol lah sama dia. Kan gue tanya, Pak, Bapak tuh ngapain sih masuk BUMN, Pak? Orang kayak Bapak, orang biasa kerja di multinational company gitu kan. Karena jujur gue sendiri tuh mikir BUMN itu masih separah itu dulu gitu kan, masih separah dulu gitu. Dia bilang, bro, kamu itu salah. Kamu itu salah. Justru nanti aku jamin kamu sendiri pengen masuk BUMN nanti katanya gitu. Karena sekarang BUMN itu lagi merombak gila-gilaan katanya. Terus gue ketemu lagi sama salah satu ketua milenialnya BUMN-nya Angkasa Pura. Jadi ketua milenialnya Angkasa Pura nih ketemu sama gue di acara bareng, dia juga bilang yang sama. Oh, sekarang udah beda BUMN katanya gitu. Dan sekarang gue denger dari lu, dari Pertamina juga kayak gitu ya. Udah beda ya cara mainnya. Jadi kalau lagi nih BUMN untuk dicari ini. Betul. Nah, jadi saya ada cerita yang agak lucu nih. Coba. Jadi di tahun 2016 itu saya pernah ikut ajang ide-ide out of the box gitu. Ide-ide out of the box untuk improvement di tempat kita bekerja kan. Jadi saya waktu itu salah satu masuk ke yang terbaik, ide-ide terbaik. Jadi saya langsung diundang untuk mengikuti acara Direktorat Keuangan di Pertamina Persero, yang mana itu isinya bos-bos semua, dari direktur keuangan, SVP, VP, sampai ke level-level manajer kan. Nah, di acara itu saya benar-benar kaget. Jadi kita peserta seluruhnya dari direktur, SVP, VP itu harus diwajibkan menggunakan pakaian yang temanya laut. Acara itu laut. Jadi ada yang pakai baju bajak laut, ada yang pakai baju pantai, sambil pakai kacamata, sambil pakai yang kayak batik di pantai itu. Saya juga waktu itu pakai, karena saya nggak tahu harus begitu, akhirnya saya minjem sama teman saya pakai baju ikan hiu di acara itu. Jadi benar-benar cair suasananya karena dibikin semeriah itu gitu. Bahkan direktur beda dengan ada yang pakai baju nyantai gitu, baju pantai. Ya, direkturnya pakai baju bajak laut waktu itu. Direkturnya. Wah, jadi benar-benar dibuat, wow, saya juga waktu itu kaget. Ternyata BUMN udah seperti ini sekarang gitu. This is one thing that everyone should know sih. Semua orang harus tahu sih. Betul.
Jadi nggak ada lagi skeptisisme negatif, pandangan negatif atas BUMN. Iya. Kan orang tuh Ya, mikirnya, betul sekali, Mas. lu masuk BUMN, lu mau jadi apa, bro? Mau umur Ya. berapa lu jadi manajer umur 50? Digituin sama orang dulu gitu kan. Sekarang udah enggak ya? Udah enggak, udah beda. Itu salah satu contohnya. Jadi ajang yang saya ikut itu pertama kali memang di tahun 2016. Dan itu berlangsung terus setiap tahun. Dan memang selalu ada tema yang unik-unik lah dari setiap ajang itu. Menarik. Oke, now let's talk about your current position. Lu sebagai asisten manajer di BUMN. Tadi kita ngomongin masalah secara umum ya, pekerjaan di BUMN ternyata culture-nya nggak separah itu lagi gitu kan. Nggak ada lagi yang namanya otoriter tipe-tipe orde baru gitu kan. Yang ada sekarang lebih terbuka, komunikasinya juga lebih lancar sama direktur, nggak ada birokrasi yang berjenjang tinggi sekali gitu kan. Nah, sebagai asisten manajer, lu di sana sama anak buah, sama atasan kayak gitu, gimana sekarang so far? Apakah lu lebih condong ke ngedengerin atasan, apa harus ngedengerin anak buah atau gimana? Kalau di BUMN? Ya. Jadi seperti yang tadi gua udah ceritain, jadi memang karena budayanya itu udah kayak dekat sekali sekarang. Jadi memang udah antara pekerja pun kita udah kayak keluarga gitu. Jadi memang nggak ada sekat lagi sih. Jadi cenderung kita sebagai bawahan ke atasan bisa memberikan masukan kepada atasan, kita harus seperti ini. Dan juga dari bawahan juga sekarang sangat terbuka juga ke kita. Jadi apapun ada kendala, ada problem, atau ada hal yang harus diperbaiki juga mereka memberikan masukan ke kita. Dan itu sangat baik kalau bagi gue. Jadi cenderung permasalahan-permasalahan ataupun problem yang kita hadapi di dunia kerja itu jadi sangat cepat untuk kita bisa selesaikan. Oke. Jadi balik lagi ke yang statement gue di awal, jadi udah memang nggak ada lagi jarak-jarak itu, jarak ataupun sekat-sekat. Jadi memang cenderung lebih cepat sekarang untuk penyelesaian permasalahan ya. Sekarang gini, kalau misalnya nih ada orang kayak ya mungkin geng-gengnya Kobi lah ya gitu ya, orang-orang yang kerja di private sector pengen masuk ke BUMN setelah mendengar ini gitu kan, setelah tahu wah anjir ternyata BUMN udah seasik itu gitu, ternyata BUMN udah nggak serigid itu gitu kan. Masih bisa nggak gua masuk atau teman-teman yang lain yang ngedenger ini udah keburu di private sector masuk gitu ke BUMN atau harus mulai dari nol lagi? Jadi di BUMN sendiri kalau kita melihat ke proses rekrutmennya kan ada yang ya memang jenjang fresh graduate, ada yang dia jenjangnya experience kan. Untuk teman-teman yang bekerja di private sector masih bisa mengikuti rekrutmen dari experience hire. Jadi banyak juga teman-teman yang dia punya background sebelumnya di swasta itu bisa menempati FDN, bisa menempati posisi-posisi penting. Oh iya. Di Pertamina. Jadi nggak harus selalu dari fresh graduate gitu. Oke. Dan ada level minimum nggak untuk masuk jadi professional hire gitu? Atau bebas siapa aja bisa daftar gitu sekarang? Tergantung dari posisi ya. Iya. Misalnya sekarang dia asisten manajer di luar gitu. Kalau masuk BUMN dia harus mulainya dari mana? Tetap bisa masuk asisten manajer? Biasanya dia akan di level yang sama. Oh. Misalnya dia pengalaman asisten manajer di swasta. Pertamina ngebuka lowongan untuk asisten manajer juga misalnya. Itu biasanya dia akan ditempatkan di posisi yang sama. Karena dan Pertamina udah buka gitu ya? Menjadi hal yang penting. Ada beberapa posisi memang dia dibuka untuk posisi itu. Itu bukan cuma Pertamina kan? Bukan Pertamina luas. Enggak. Yang saya tahu sih beberapa perusahaan memang untuk level-level asisten manajer itu memang udah ada jalur experience-nya juga. Oh, wow. Ya. Wow. Ini sangat terbuka. Yes. Itulah kondisinya. Wah, gila keren banget sih berarti. Iya. Sejak kapan kayak gini, Van? Yang saya tahu sih semenjak saya masuk itu udah ada. Lu masuk 2010, 2012? Iya. Sudah kayak gini 2012? Udah ada. Jadi ada teman saya yang dia dari experience langsung menduduki posisi asisten manajer, ada menduduki senior analis juga ada. Kok ada juga yang langsung tahu, kok di berita nggak besar? Ya mungkin karena waktu itu ataupun dari teman-teman yang ada kurang memperhatikan aja sih. Terkait job vacancy yang ada di Pertamina. Sebenarnya di Pertamina sendiri itu udah ada situs untuk karirnya sendiri kan di karirpertamina.com. Iya. Di situ kalau kita misalnya aktif ngebuka sebenarnya ada juga untuk posisi-posisi penting itu.
Nggak kirain, soalnya gue pernah buka kan, memang pernah buka kayak Pertamina, PLN gitu, gue pernah buka. Ya. Emang ada lowongannya, cuman gue mikir, ini mah paling cuman gimmick. Ternyata enggak ya, beneran menerima ya. Benar, iya. Oh wow, Iya. gila. Beneran berarti kata direktur itu yang gue kenal itu. Dia bilang, entar lu pasti pengen masuk BUMN katanya gitu. Betul. Udah beda banget kok. Secara gue kan juga anak orang BUMN kan bisa dibilang. Bokap gue dulu kerja di BUMN juga kan. Iya. Melihat dari pola kerja zaman bokap gue dulu sama yang sekarang tuh memang udah terasa jauh banget lah. Iya. Ini jauh banget sih, ini perubahan yang menuju ke arah positif yang jauh. Gila, betul. Siapa yang bikin sih ini? Gila sih. Dan juga memang yang seperti Kobi bilang tadi kan, jadi memang milenial tuh sekarang BUMN memang ada komunitasnya. Jadi wadah-wadah milenial tuh kayak misalnya di Pertamina, di PLN atau di Pusri, itu punya komunitas milenial yang di sana banyak sih manfaatnya. Nah itulah mungkin dari situ sih muncul banyak ide-ide itu yang bisa mengubah mindset BUMN yang sebelumnya menjadi yang seperti sekarang ini. Wah, gue curiga kalau BUMN udah kayak gini semua nih bisa kalah perusahaan gede karena mereka udah didukung negara gitu kan, infrastruktur didukung negara. Iya. Bahkan financing pun didukung negara karena badan usaha milik negara. Negara, ya. Gila, bisa gede dong ini barang. Betul. Wah, memang arahnya kan BUMN kan salah satu tujuan utamanya kan juga bisa memberikan dividen yang besar. Bisa memberikan dividen yang besar kepada negara. Gitu kan. Arahnya seperti itu. Kalau kita bisa membuat BUMN itu menjadi lebih profesional, lebih terbuka, akan baliknya ke negara juga. Seksi banget berarti ini, gila. Iya. Oh, gue daftar lah Pertamina. Pokoknya rajin-rajin aja untuk ngeliat di situsnya itu. Itu ada waktu-waktu tertentu tuh untuk daftarnya gitu atau kapan aja mereka? Ada, biasanya mereka nanti begitu dia nge-publish rekrutmen, nanti ada maksimal deadline untuk kita memasukkan lamaran. Oh, by the way, ngomongin tentang rekrutmennya nih. Nah, rekrutmennya Pertamina tuh masih berapa step sih sekarang kalau boleh tahu? Yang saya tahu dari zaman saya dulu 8 tahun yang lalu dengan sekarang mungkin agak beda ya. Karena kalau zaman saya dulu tuh masih semuanya tuh masih kita tatap langsung, ikut langsung. Jadi psikotes, interview, sampai ke tahap MCU dan akhirnya rekrutmen akhir itu masih kita harus tetap muka langsung. Kalau sekarang itu trennya semuanya untuk tahapan awal seperti TPA dan psikotes itu udah online. Jadi screeningnya itu udah memakai screening online semua. Sampai akhirnya kita interview HR itu baru kita tatap muka langsung. Jadi berapa memang step dari HR habis itu ke berapa langkah lagi biasanya? Jadi biasanya tuh dari kita ke HR itu ada interview user, interview bersama user tempat kita fungsi nanti terkait. Apabila kita lolos dari situ, biasanya langsung MCU. Biasanya langsung medical check up. Dan setelah MCU ada namanya interview top level. Jadi kita langsung diinterview sama direksi-direksi ataupun pejabat-pejabat tertinggi di fungsi itu. Berarti jadi sekarang itu trennya juga ya sekitar 3-4 kali. Ada juga yang masih menerapkan psikotes. Psikotes di awal ada juga, tapi rata-rata sih memang untuk tahapan yang langsung itu di interview HR pertama kali. Iya, jadi memang lebih ini sih, lebih praktis lah. Kita nggak harus perlu capek-capek untuk ikut psikotes langsung gitu, karena memang screeningnya tuh udah dari awal. Udah via online sekarang ini, screening awalnya. Dulu yang bikin gua malas masuk BUMN itu karena itu setiap interview lu harus rame-rame, datang 7 kali kan. Sekarang udah enggak, udah dipangkas. Zaman gua dulu di awal-awal untuk psikotes itu sampai saya ngikut TPA sama psikotes itu harus ketemu sama 5.000 orang di Salemba UI gitu. Itu benar-benar wow. Melelahkan lah. Nah, kalau sekarang dia memang lebih simpel gitu. Wah, keren. Karena memang faktornya ke efisiensi biaya dan kemajuan teknologi juga kan ya. Ada teknologi yang mendukung ya harus dimanfaatkan.
Iya, 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 iya. The fact bahwa anak mudanya, milenialnya udah didengerin, udah birokrasinya dipangkas, proses juga semua udah pakai teknologi, ini udah nggak ada bedanya sama private sector sih sudah. Iya, sebenarnya udah nggak beda. Wah, Iya, jadi udah sama, udah di level yang sama. Bahkan bisa dibilang ada untuk beberapa di beberapa sektor itu BUMN itu udah bisa menjadi perusahaan yang diperhitungkan. ya iya. Baik itu dari sisi proses bisnisnya apapun dari sisi BCG-nya gitu. Ya, nggak kebayang misalnya kayak orang Pertamina yang gue tahu dulu kan waktu waktu kita sama-sama SMP gitu kan, kalau punya temen Ya. anaknya orang Pertamina itu udah pasti makmur hidupnya kan gitu. Iya loh, gue punya temen ada 3 orang tinggal di Pertamina, wah gila, semuanya dibiayain kan gitu. Iya, betul, betul. Lu Ya. sekarang di Jakarta kan keluarga lu kan di Palembang ya, keluarga apa di mana? Ya, keluarga gua masih pendidikan spesialis di Palembang. Di Palembang kan, lu di Jakarta, Ya. kos dibayarin kan? Enggak. Oh nggak Nah, bayar. ini ya, mesti tahu dulu. Kalau di Pertamina itu, kalau kita penempatan di kantor pusat, Hah? di Jakarta itu semua biaya yang terkait tempat tinggal itu jadi tanggung jawab kita. Cuma apabila kita ditugaskan di luar Jakarta, kita mendapatkan fasilitas rumah dinas, atau apabila nggak ada fasilitas rumah dinasnya, kita dikasih tunjangan rumah dinas Nah yang sifatnya lampan. itu Iya. bos, perusahaan private sector tuh nggak ada yang kayak gitu. Lu kerja di Nggak ada. mana ya lu bayar sendiri. Itu memang yang di dinantikan di BUMN itu fasilitas seperti itu. Itu kalau udah level manajer udah dapat mobil kan di Pertamina? Iya, manajer-manajer di area di site itu dapat. Iya. Private sector direktur aja belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Wah gila, seksi banget berarti ini sekarang nih BUMN. Iya. Gila. Terus lu sendiri nggak gini, ada nggak teman-teman lu yang dari Pertamina yang akhirnya atau dari BUMN gitu akhirnya pindah ke private sector? Ada nggak? Ada saja, tapi bisa dibilang sangat sedikit. Karena bisa dibilang ya BUMN itu udah zona nyaman sih. Iya. Zona nyaman, sudah enak, kerjanya Kenapa juga tuh? nyaman gitu. Kenapa dia Ya, pindah? Yang pindah ini biasanya? ya banyak alasan ya. Mungkin ada impian-impian yang harus dia kejar lagi. Gitu. Impian-impian ataupun langkah-langkah yang dia pengen kejar lagi, yang menurut dia kalau di BUMN itu dia nggak bisa. Gitu. Tapi pasti sedikit sekali kan ya? Sedikit sekali. Mungkin bisa dihitung dengan jari lah kalau teman-teman saya itu. Iya, cuman orang goblok kasarnya kan gitu kan. Pengen dengan semua kenikmatannya sekarang ya apalagi balik lagi sekarang sudah situasinya udah sama persis, cara kerjanya sama kayak private sector, apalagi yang dicari bos. Iya, betul. Wah menarik sih ini. Menarik kan? Banyak hal yang ternyata lo juga baru tahu. Bener-bener baru tahu. Kalau nggak ngobrol sama seorang Lupan, gue nggak tahu nih kondisi BUMN gimana. Karena gue nggak percaya. Ya. Waktu si Pak Direktur itu cerita gitu, gue nggak percaya. Karena dia nggak ngebuka semuanya kan. Dia cuma bilang, percayalah bahwa BUMN sudah berubah. Kenapa gue masuk sini? Karena semua berubah bro, katanya gitu. Bapak mah bisa ngecap aja. Gaji Bapak paling 200 juta. Makanya Bapak pindah. Gue bilang gitu waktu itu. Ternyata ya. udah berubah ya. Udah beda ya. Keren sih. Nah dari lu, saran dari lu nih berarti kalau untuk teman-teman yang sekarang baru lulus kuliah gitu kan kita tahu BUMN ini orang kalau mau masuk BUMN itu banyak sekali yang mendaftar pasti, apalagi dengan semakin seksinya kayak gini bahkan udah ngebuka untuk private sector orang-orang yang dari luar professional hire untuk masuk gitu kan. Nah saran lu untuk teman-teman yang mungkin pengen masuk ke sana baru lulus kuliah itu caranya yang paling efektif tuh seperti apa yang dilihat biasanya untuk orang bisa diterima di BUMN? Oke, jadi kalau saran ataupun tips sih, yang penting kita punya keinginan, punya cita-cita untuk memajukan negara. Gitu. Kalau begitu kita punya cita-cita itu, otomatis nanti begitu kita mengikuti tes, BUMN dia nanti akan secara nggak langsung berpengaruh. Kamu udah punya passion di sini, sudah punya impian untuk hal yang baik atau bermanfaat bagi perusahaan, itu akan memberikan nilai tambah bagi teman-teman. Jadi memang dari awal tetap optimis, tetap yakin bahwa BUMN itu merupakan salah satu bisa dibilang dream lah bagi kita teman-teman fresh graduate ataupun professional hire. Insya Allah nanti akan sangat bermanfaat pada saat kita proses rekrutmen ataupun setelah kita masuk di BUMN itu sendiri.
Iya udah nggak kalah sama Gojek. Sekarang orang dia pengen masuk Iya, Gojek, pengen masuk Grab, pengen masuk Tokopedia, pengen iya. masuk Lazada, Bukalapak, semuanya aja Traveloka gitu kan. Nah, betul. Udah nggak kalah ya BUMN-nya, gila Iya, keren sih. betul, betul, betul. Terus di sana tuh gini, asesmen berapa sering di sana? Assessment yang terkait apa nih? Untuk naik jabatan gitu. Oh, jadi semacam assessment yang terkait dengan leadership. Untuk kalau udah mau Jadi masuk kayaknya jadi asisten manajer. masuk ke level asisten manager. Jadi kita nanti di assessment itu dihadapkan dengan berbagai macam kasus, atau kasus simulasi. Nah, nanti kita di-challenge gitu. Apabila kamu menghadapi kasus-kasus seperti ini, decision yang kamu harus berikan tuh seperti apa? Dan prioritas mana yang harus kamu ambil dulu sebagai kamu seorang yang menduduki posisi manajer atau asisten manajer. Dan yang nentuin siapa Dinilai yang dari situ pantas tuh. untuk masuk ke asisten manajer, apakah kita bisa mempromot diri sendiri, kayak nawarin diri sendiri, Pak, saya mau naik dong, atau dikasih tahu dari atas, oh ini orang mau naik ke asisten manajer. Biasanya itu dari rekomendasi bos-bos. Bukan kita menawarkan sendiri ya, kita kan bukan di posisi yang seperti itu. Ya. Jadi rekomendasi dari itu tadi kan dari kita dikenal, dari kita bisa menciptakan inovasi, dari kita bisa membangun hubungan yang baik dengan atasan-atasan. Nah, itu bisa memberikan nilai tambah. Nah, balik lagi ke assessment tadi, dan biasanya dari assessment itu akan dilakukan setiap tahun. Begitu kita udah ikut sekali, misalnya masuk ke level asisten manager, biasanya nanti akan diulang terus setiap tahun untuk dilihat bagaimana penilaian kita terhadap leadership ataupun kemampuan manajerial kita, dan itu nanti akan berpengaruh ke posisi-posisi kita selanjutnya. Oke. Gitu. Tapi sebelum asisten manajer belum ada asesmen kayak gitu ya berarti ya? Asesmen nggak ada, tapi lebih ke pelatihan aja sih. Ada beberapa pelatihan yang sifatnya dia mandatori yang harus kita ikuti juga. Yang hubungannya juga sama ke pola leadership juga ya pola ujung-ujungnya ya juga trainingnya pelatihannya ya. Ya, betul. Ya, betul. Pelatihan terkait manajemen. Wow. Manajemen gitu lah. I never know bahwa BUMN udah seasik ini, udah sekeren ini. Never know before. Gila. Itulah yang bisa saya share untuk menambah pengetahuan dari Kobi. Iya. Dan pelatihan tadi, asesmen tadi itu semua sudah dijadwalkan, sudah disusun sama Pertamina gitu ya, sama company-nya pasti ya? Iya. Ya, jadi memang udah ada sistem sendiri, udah ada mekanisme sendiri. Kapan level pekerjaannya harus mengikuti asesmen ini, harus ikut pelatihan ini. Mereka udah memapping. Udah distandarkan lah. Jadi untuk Pertamina sampai ke anak perusahaan itu standarnya sih harusnya udah sama. Gila, keren. Jadi kalau seorang Lufan ini kapan naik jadi manajer nih, Pan? Kan sekarang asisten manajer. Ya, harapannya sih kalau saya itu memberikan yang terbaik aja di posisi saya yang sekarang. Insya Allah kalau memang nanti dapat amanah baru ataupun amanah untuk bisa naik lagi, ya itu alhamdulillah. Tapi untuk sekarang itu fokus di situ dulu lah. Ya, kerjain apa yang udah dikasih di depan mata ya. Ya, apa yang udah dikasih di depan mata dan memberikan tadi inovasi ataupun hal yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Baik. Fokus saya ke situ dulu. Wah, gila, nggak bisa-bisa nih ngomong BUMN ini. Pasti banyak hal lain yang pasti gue belum tahu nih sebelumnya nih. Oh, banyak banget. Gila. Dan pasti nggak cukup waktu kita, Pak, untuk ngobrolin itu, Pak. Oh iya. Ya, banyak banget. Saya itu kan juga tadi seperti saya cerita, saya pertama kali di tempat terpencil, sampai saya juga harus ditugaskan di Tomohon. Iya. Sulawesi Utara di tempat yang sangat jauh, itu pengalamannya luar biasa lah. Iya. Kebagian kalau kita jalan kan di sini, kan? Waduh. Oh iya, jalan-jalan. Jadi waktu saya di Sulawesi Utara tuh saya bisa mendapatkan sertifikat nyelam. Saya bisa menjelajah tuh sampai ke Bunaken, sampai ke Ternate. Jadi waktu saya di Sulawesi Utara itu juga ada kesempatan lah untuk saya bisa sambil menyelam minum air lah, bisa dibilang gitu. Iya. Nggak banyak private sector yang bisa kayak gitu tuh, nggak banyak. Ternyata malah BUMN yang bisa ngasih tanda kutip treats yang lain gitu yang bisa membuat kita lebih kaya lagi ya. Bukan cuma dari kerja. Yes. Gila enak banget BUMN. Berarti ini teman-teman yang pengen nyari kerja ini nggak salah nih untuk mendaftar BUMN juga nih, beneran.
Harus. Kalau saya lihat Kobe punya potensi untuk jadi leader BUMN di Amin. Dari background-nya sih, saya lihat sih bisa. Sangat terbuka lah peluangnya gitu. Wow, coba. Mudah-mudahan bisa jadi direktur nanti ya. Amin. Karena kan kita lihat kalau kita lihat dari kayak sekarang kan udah banyak direktur-direktur BUMN itu yang dia punya background tuh dari swasta, dari konsultan, atau dari dia backgroundnya di bisnis sendiri, itu jadi direktur BUMN itu udah banyak sekarang. Jadi sangat mungkin sekali kesempatan itu untuk bisa dapat di Kobe. Gue daftar sih, fix gue daftar. Ayo kita saingan, ayo kita saingan, ayo lu daftar, gue daftar. Iya. Baik. Oke, I think that's all yang bisa kita bahas kali ini, Van. Mungkin kita kedepannya kita bahas lagi yang lain tentang hal-hal unik lainnya di balik BUMN. Itu, thank you. Terima kasih. Saya sangat senang sekali ini bisa dikasih kesempatan untuk sharing. Ya, sama. Dikasih kesempatan buat sharing sama Kobe. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat lah. Sangat, ini pasti sangat bermanfaat buat teman-teman yang lain. Pasti. Teman-teman yang lain ya. Iya. Sangat tertarik dan bisa mengubah mindset lah yang mungkin sebelumnya itu masih pola pikir BUMN itu masih ke kondisi yang dulu jadul, itu bisa menjadi pemahaman yang lain. BUMN itu sekarang udah berubah, eranya udah berubah. Setuju. Kalau gua aja sampai tercengang, ya kan? Gua aja tercengang ngedengernya gitu, apalagi teman-teman yang lain ini yang belum tahu tentang BUMN. Amazing. Yeah. Thank you for coming di Common Space ini. Sukses. Semoga cepat naik jadi manajer. Amin. Sukses juga buat lo, Kop. Ditunggu terus konten-konten menariknya ini. Siap. Sampai ketemu lagi. Berikan inspirasi juga buat lo buat belajar. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Yoi. Common Space, where common people share and learn together.